Biar saya kenalan dulu ya. Namanya siapa? Monica. Monica, kenalin Kak Dayu. Jadi kan Kak Dayu ada materi tentang aku dan lingkungan sekitarku. Itu kayak belajar tentang denah. Sebelumnya adik udah pernah belum diajarin tentang denah sekolah? Pernah. Oke, kakak jelasin lagi sedikit ya tentang denah ya. Jadi denah itu kayak peta, tapi dia tuh lebih kecil. Adik tahu peta? Pernah nonton nggak kayak bajak laut gitu? Pasti kayak dia tuh perlu peta buat nyari harta karun kan. Nah, denah itu sama kayak peta, tapi denah itu lebih kecil ukurannya dan mencakup di sekitarannya di situ-situ aja. Kalau peta itu berbagai dunia atau berbagai pulau dia kelihatan gitu. Jadi sebenarnya, jadi pengertian denah itu adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, bangunan, terus rumah, kelas, dan sebagainya. Nah, di sini denah juga merupakan peta dalam ukuran yang lebih kecil yang kayak kakak Dayu jelasin tadi. Karena itu, denah bisa digunakan untuk menggambarkan detail lokasi suatu tempat. Jadi, adik pernah nggak misalnya temennya adik tuh mau ke rumahnya adik, terus adik nunjukin jalan tuh dengan gambar denah. Terus kan dulu kan di zamannya kakak tuh belum ada yang namanya Google Maps kan, belum ada yang namanya share lokasi kayak gitu. Terus kalau temennya kakak mau ke rumahnya kakak tuh kakak harus gambar denah dulu, misalnya dari tempat yang banyak orang tahu kayak lampu merah, bundaran. Nah, tuh kakak gambar dulu dari lampu merah, terus jalan menuju ke rumahnya kakak tuh ada perempatan atau ada pertigaan atau bundaran atau bangunan yang familiar kayak gitu. Tuh kakak harus gambar dulu biar teman kakak tuh tahu lokasi rumah kakak tuh di mana gitu. Terus fungsinya denah itu nih sini, untuk mengetahui posisi bangunan atau ruangan. Yang kedua, menunjukkan jalan. Nah, yang kayak kakak jelasin tadi itu, misalnya teman kakak mau ke rumah kakak, kakak tuh harus gambar denah dulu untuk menunjukkan jalan ke rumahnya kakak. Gitu. Terus yang ketiga, membantu teman atau orang lain agar tidak kebingungan untuk masuk atau keluar dari ruangan itu. Misalnya ada ruangan yang luas, terus itu tuh perlu denah biar orang tuh nggak kesasar gitu. Terus yang keempat, membantu kita memahami titik atau lokasi yang penting yang harus dijangkau saat terjadi bencana. Terus yang kelima, memudahkan kita untuk menelusuri tempat wisata yang luas seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, kan itu luas banget kan. Terus kita tuh butuh denah biar kita tuh tahu tempat-tempat yang mau kita telusuri itu di mana-mana aja. Itu di denah itu pasti ada titik-titiknya dan ada keterangan, misalnya mau ke tempat-tempat monyet itu di nomor 4 gitu. Terus ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat denah. Yang pertama itu harus tahu judul denahnya itu apa, misalnya denah kelas itu. Terus yang kedua, nama ruangan atau nama bangunan, misalnya nama ruangan itu ruangan kelas A gitu. Terus yang ketiga, gambaran umum lokasi. Adik tuh harus tahu gambaran umum lokasinya tuh kayak gimana, misalnya di ruangan kelas pintunya tuh ada di sebelah mana, papannya tuh ada di sebelah mana, terus meja guru itu ada di sebelah mana, dan ada berapa bangku yang ada di kelas itu, dan susunan bangkunya tuh ada di mana aja gitu. Terus cara membuat denah. Nah ini pertama tuh siapin kertas dan alat tulis untuk membuat denah. Terus yang kedua, tentukan lokasi denah yang akan dibuat. Misalnya tuh kayak tadi itu kelas misalnya.
Terus yang ketiga, kumpulkan data lokasi seperti bangunan, jalan, fasilitas penting, dan ukur jaraknya. Terus yang keempat, buat kerangka dasar itu dengan skala yang telah ditentukan. Itu gunanya gunakan penggaris dan pensil untuk menggambar garis-garis utama yang mewakili batas-batas area dan bangunan. Terus dan tambahkan fitur utama seperti bangunan, jalan, fasilitas umum, kayak itu. Terus di dalam denah itu terdapat informasi tentang jalan, jembatan, bangunan, terus ada pohon, sawah, batu besar, gunung atau sungai, kayak itu, biar orang-orang tuh tahu pas baca denah itu, oh lokasinya di sini, oh dia di dekat bangunan ini, oh jalannya ada perempatan, kayak gitu. Terus selain itu di dalam denah juga ada petunjuk arah mata angin. Ada arah utara yang dituliskan U, terus arah selatan yang dituliskan S, arah barat dituliskan dengan B, dan arah timur dituliskan dengan T. Nah, kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Nah, terus kalau kita nih diam di sebelah matahari yang terbit, itu pasti di timur kan. Terus tenggelamnya itu di barat. Jadi kalau posisi kita ada di sebelah matahari yang timur, itu membantu kita menentukan arah. Jika kita menghadap arah utara, berarti maka timur adalah arah yang ada di sebelah kanan dan barat adalah arah yang berada di sebelah kiri. Nah, jadi ini di dalam denah juga terdapat kenampakan alam dan buatan. Jadi kenampakan alam itu contohnya kenampakan alam itu kenampakan yang masih alami, yang belum ada sentuh tangannya oleh manusia. Contohnya itu kayak gunung, terus sungai, terus danau, pantai, hutan, pegunungan, dataran, lembah, dan lain-lainnya. Terus kalau kenampakan buatan itu kenampakan yang udah ada campur tangan sama manusianya. Contohnya itu kayak rumah, gedung, terus bangunan, terus ada jalan, ada sawah, pabrik, ladang, dan pelabuhan. Itu kan udah dicampur tangan sama manusia, jadi itu udah nggak alami dari alam gitu. Terus di dalam denah suatu desa mungkin akan ditampilkan gunung dengan simbol segitiga, sungai dengan garis berwarna biru, dan jalan dengan garis yang lebih tebal. Sedangkan rumah-rumah mungkin akan digambarkan sebagai kotak-kotak yang kecil dan jembatan sebagai garis melengkung. Nah, adik pernah nggak lihat di Google Maps? Google Maps itu kan kalau adik buka nih di lokasinya adik. Nah, terus adik lihat nih di sekitaran rumahnya adik, itu pasti itu pasti rumahnya adik tuh bentuknya tuh kotak-kotak itu kan, kayak gitu. Google Maps itu kayak denah juga, tapi dia tuh lebih besar, mencakup semuanya. Tuh kayak peta yang Google Maps. Kalau denah itu yang lebih kecil-kecil kayak di sekitaran rumahnya adik gitu. Itu namanya denah. Terus di sini kakak ada contoh 4 contoh denah, yaitu denah kelas. Nih, jadi ini ada denah kelas, yaitu di sini ada pintu, di sebelah kiri ada pintu, terus di sebelah pintu ini ada bangku, itu berderetnya 1, 2, 3, 4, ada 4 deret. Terus barisnya ada 4 juga gitu. Terus di depan ruang kelas ini ada papan tulis. Terus di depan papan tulisnya ada apa? Meja guru. Ini namanya denah kelas. Gitu. Terus di sini ada denah rumah.
Nah, bisa dilihat ya di sini depan ini ada garasi. Terus kita ada masuk garasi, masuk ke pintu utama. Di sebelah kanan pintu utama itu ada apa nih? Ada gudang. Ada gudang. Terus di sebelahnya gudangnya ada apa lagi? Dapur. Ada dapur. Terus sebelahnya dapur ada? Toilet. Bukan. Ini tempat jemur pakaian. Terus di sebelah kiri tempat jemur pakaian ada apa ini? Taman. Ya, ada taman belakang. Terus di depan taman belakang ada meja makan. Di depannya meja makan ada Ruang keluarga. ruang keluarga. Terus di depannya ruang keluarga ada Ruang tamu. ruang tamu. Betul, di depannya ruang tamu ini ada Kamar tidur atau teras. kamar tidur utamanya. Terus ini di samping kanannya kamar tidur ada apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Sebelah kanannya kamar mandi. Kamar tidur anak. Iya. Terus di sebelah kamar tidurnya anak. Tempat beribadah. Ya, tempat beribadah. Sebelahnya tempat ibadah. Tempat anak tidur yang kedua. Ya, betul. Gitu. Ini namanya denah rumah. Terus kalau adik mau gambar denah rumahnya adik juga bisa. Gitu. Terus ini gambar selanjutnya. Nih, denah jalan yang kakak jelasin tadi itu denah jalan nih di stadion utama. Kalau mau ke rumahnya Dian itu bisa lewat sini, kucuk tinggal lurus aja, terus kucuk belok kiri nyampe di rumahnya Dian. Terus kalau dari rumahnya Dian mau ke SMK Nusantara misalnya, tinggal sini kucuk lurus dikit, ada perempatan, nanti belok ke kanan, kucuk ada pertigaan, lurus aja, kucuk ada perempatan, tinggal belok ke kiri, kayak gitu. Jadi denah itu memudahkan kita buat lihat lokasi di sekitar kita gitu. Terus ini yang kakak bilang tadi, kebun binatang, denah kebun binatang. Nah, denah kebun binatang ini kan luas ya. Terus misalnya kalau adik jalan-jalan nih kucuk dari tempat monyet misalnya, terus adik mau ke tempat harimau tuh, misalnya tempat monyet tuh ada di titik 3, terus tempat harimau ada di titik 5. Terus adik lihat dah nih di denahnya nih, adik kan di titik 3, adik lihat denahnya di titik 4. Oh, jalannya lewat sini kayak gitu, biar adik tahu, biar adik gampang menelusuri kebun binatang yang luas itu gitu. Itu namanya denah. Nah, jadi kakak kan ada media belajar ini. Media belajar itu kayak lembar kerja itu. Nanti adik disuruh amati gambar denahnya ini, terus nanti jawab sesuai instruksi yang ada di sini. Oke. Yuk, mulai. Tulis ya namanya. Oke. Nah, jadi instruksinya kan ini, amati gambar denah di bawah ini dan jawab pertanyaan dengan tepat. Nah, lihat dulu denahnya nih. Kakak kasih contoh dulu ya, misalnya rumahnya Bagas itu, samping rumahnya Bagas itu apa? Rumahnya Rani. Rumahnya Rani, pinter. Nah, dia jawab rumah Rani, kayak gitu ya. Oke, ya. Yang nomor 1, baca soalnya. Rani tinggal di Jalan Garuda. Ya, pintar, di Jalan Garuda. Tulis Jalan Garuda.
rumah. Di sebelah kanan rumah Rani terdapat rumah Bagas. Iya, betul. Yang ketiga, Di sebelah kiri rumah Rani ada toko alat tulis. betul. Soal yang keempat. Di depan rumah Rani ada rumah Agus. Iya. Soal yang kelima. Di depan toko alat tulis terdapat sekolah. Ya, betul. Pintar tos. Tos. Selanjutnya. Nah, yang ini. Sini kakak ada buat juga tentang zona jalan. Nah, terus kakak kasih contoh ya, misalnya dari rumahnya Bagas mau ke sekolah, berarti dia dari ke sini. Kucuk kucuk kucuk, kucuk kucuk kucuk, ting gitu. Nanti adek garis jalan sesuai arahannya kakak ya. Oke, paham? Paham. Nah, soalnya dari rumah Bagas ke pasar, lewat manakah? Lewat kiri, Ya, belok ke kiri lagi, lurus ke depan. ya, terus Setelah itu belok ke kiri sampai ke pasar. betul. Terus dari rumah Bagas ke toko alat tulis, lewat manakah? Lurus ke depan. Ya, cukup cukup cukup. Setelah itu belok ke kanan. Nyampe. Pintar. Terus dari rumah Bagas ke sungai. Ya, Pertama lurus ke depan, belok ke kiri. ya. Setelah itu lurus ke depan lagi, Terus cukup cukup belok cukup. ke kanan. Pintar. Tas. Tas. Nah, Dek kan udah tak ajarin tentang Dena. Udah tahu sekarang tentang Dena. Terus udah nyelesain yang kakak kasih tadi nih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sekarang kakak mau ajak adik untuk caranya gambar buat Dena. Oke? Oke, jadi pertama, yuk gambar dari lokasi rumahnya. Dek kan ada perempatan di kelas 10. Dari situ aja gambar. Gambar kayak perempatan itu, Dek. Biar gampang dari sini aja. Kan dari sini. Gambar kayak perempatan itu. Bisa? Terus, oh, segitu aja. Kira-kira aja. Terus di sini juga garis juga sama ini. Sama ini. Iya. Nah, terus di sini ada perempatan itu. Stop. Nah, di sini juga buat garis kayak ini. Terus di sini buat garis juga sama ini. Nah, sini tulis dan di sebelah kiri, di sebelah kanan ini ada mitra 10, tulis mitra 10. Terus kan ini kan dari sini kan kucuk-kucuk ke rumahnya Dek tuh belok ke kiri, kucuk-kucuk. Terus di sini ada apa di sini? Ada gang nggak? Di sebelah ada. Coba gambar gang. Terus di sini ada gang juga nggak di sebelah kanan ini? Ada, gambar. Nah,
Gambar lurus juga lagi di sini dek, kan ada jalan lurus. Nah, di sini ada gang lagi nggak? Ada gang rumahnya dek. Ya, gambar lagi gangnya. Nah, oke. Di dekat gangnya dek ini ada Alfamart nggak? Ada di sebelah mana di alamatnya, kanan apa kiri? Sebelah kiri. Masa sebelah kiri? Sebelah kanan nggak? Kan dari Mitra 10 patokannya. Dari Mitra 10 kan kita belok ke kiri. Kanan, tulis sini ada Alfamart. 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 Terus ini kan ada gang rumahnya dek. Tulis rumahku. Gitu. Oke, gini gambar Dena. Terus di tadi ya, di sebelah gang sini ada sekolah nggak? Ada apa dia? Sekolah Bintang Persada. Ya, sekolah yang sedang tulis di sini Bintang Persada. Oke, pintar. Jadi gini caranya gambar Dena ya. Kan adik dah tahu tuh. Adik kan dah hafal tuh jalan ke rumahnya adik. Misalnya temannya adik tuh pengen ke rumah temannya adik, tapi temannya adik tuh belum pernah ke rumahnya adik. Adik gambarnya dah tuh Dena, misalnya dari sekolahnya adik, terus gambarnya tuh dari sekolahnya adik sampai ke rumahnya adik tuh lewatin mana aja, ada bangunan apa aja, misalnya ada McD atau KFC, ada pom bensin, itu di sebelah mananya ya, di mananya aja, tuh digambar-gambar deh tuh dek. Tuh gampang kan? Gampang? Tas, yeay, pintar. Nah, Monika bisa nggak arahin kakak dan mau ke SMK Bintang Persada itu, terus balik ke rumahnya adik tadi. Bisa? Oke, ayo ikutin. Kita belok kemana nih? Ke kiri. Oke, ayo kiri. Kemana? Ke kanan. Kanan? Oke, ke kanan. Ayo, kita ke rumah yang Monika lagi. Terus ini belok kemana? Ke kanan? Oke, kanan. Kesimpulan dari materi aku dan lingkungan sekitarku ini sangat penting dikarenakan agar siswa dapat memahami bagaimana cara membuat denah dan membaca denah, dan agar membantu siswa memahami cara membaca denah saat di tempat yang luas seperti di kebun binatang atau di taman raya, atau untuk mencari sebuah alamat agar siswa dapat mudah mencari tempat yang dituju, dan agar siswa dapat membuat denah dengan benar. Dan materi ini dapat membantu siswa untuk mengetahui seperti apa denah di lingkungan sekitarnya, seperti denah rumah, denah kelas, ataupun denah di tempat tinggalnya, seperti di perumahan tempat tinggal siswa tersebut. Dan untuk siswa agar memahami arah mata angin serta
memahami apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya seperti kenampakan alam dan buatan. Sekian, terima kasih.